Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ririn Nurfindia Manurung. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan penugasan saya di bidang mata kuliah keterampilan membaca oleh dosen pengampu Ibu Afnita. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi tentang hakikat membaca, proses membaca, dan jenis-jenis membaca. Yang pertama, hakikat membaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca yang berasal dari kata baca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Sedangkan secara harfiah, membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Yang kedua adalah proses membaca. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak dan ada juga yang melafalkannya. Proses membaca berdasarkan bersuara atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu proses membaca dalam hati dan membaca nyaring. Proses membaca yang pertama yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Mengingat gerakan mata lebih cepat menanggapi apa yang dibaca, maka membaca dalam hati lebih cepat prosesnya daripada membaca teknis. Yang kedua, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca menangkap informasi yang disampaikan oleh pembaca. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis proses membaca. Jenis yang pertama yaitu membaca sebagai proses psikologi. Sebagai proses psikologi, membaca itu perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi pembaca, seperti inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Jenis proses membaca yang kedua yaitu membaca sebagai proses sensori. Sebagai proses sensori, mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata. Setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Sebagai proses perseptual, mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Selanjutnya, membaca sebagai proses perkembangan. Sebagai proses perkembangan, mengandung arti bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Yang terakhir, membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Sebagai perkembangan keterampilan, mengandung arti membaca merupakan sebuah keterampilan berbahasa atau language skill yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.